Biasa dimasukin, biasa musik. Nggak ada, masa ada nggak sih? Nggak ada. Udah gedein aja. Itu perlu di download dulu gitu lah. Nah, kalau nggak ada mak berenang bentar. Sama aja ya. Gimana suara? Ada. Coba expert. Sama aja bahasa. Ini aja. Iya. Sama aja. Gini. Jadi itu mikrofon kocak. Baru aja pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Torik, selamat siang untuk teman-teman mahasiswa semua. Sesuai dengan agenda hari ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait blockchain. Sebelum kami mulai, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Damar Wiguna. Saya Ahmad Fadil. Saya Mesya Cantika. Saya Cristiano Ben William. Saya Tania Khairunisa. Dan saya Agnes Amelia Susanto. Untuk materi kami akan ada beberapa poin yang dibahas, jadi mohon diperhatikan semuanya. Next. Yang pertama ada definisi blockchain. Nah, definisi daripada blockchain itu, blockchain merupakan metode organisasi jaringan yang menggabungkan ledger terdistribusi, kriptografi, dan protokol konsensus untuk mencatat transaksi secara permanen dan dapat dilacak. Sifatnya yang desentral dan terenkripsi, mengurangi kebutuhan perantara dan meningkatkan kepercayaan antar pihak. Selain itu, blockchain menyediakan kerangka yang transparan dan tahan manipulasi, sehingga sering dianggap sebagai fondasi penting bagi sistem digital yang membutuhkan keamanan, efisiensi, serta akuntabilitas jangka panjang. Oke, selanjutnya di sini ada sejarah blockchain. Jadi pada tahun 2008 itu awal mulanya, yang dimana ada sosok yang bernama Satoshi Nakamoto. Dia menulis sebuah dokumen yang memperkenalkan ide tentang blockchain, tapi yang lebih penting adalah konsep sistem catatan transaksi yang terdistribusi. Artinya data transaksi ini tuh nggak cuma disimpan di satu tempat atau dikontrol satu pihak seperti bank, tapi tersebar di banyak komputer. Nah, disinilah awal mulanya istilah dari blockchain, yang berarti rantai blok digital yang saling terhubung dan aman. Karena setiap perubahan bisa dilacak, konsep ini tuh jadi fondasi yang bakal mengubah cara kita melihat uang dan data digital. Terus selanjutnya ada di tahun 2009, yaitu blockchain mulai digunakan. Jadi Bitcoin ini resmi dijalankan, dan blok pertama yang disebut Genesis block, yaitu kayak berhasil ditimbang. Ini tuh menandai bahwa blockchain nggak cuma teori, tapi praktis dan bisa digunakan. Dengan sistem ini, transaksi bisa diverifikasi tanpa perantara, transparan, dan hampir mustahil diubah secara sembunyi. Jadi tuh blockchain ini mulai menunjukkan potensinya sebagai sistem digital yang aman dan terdesentralisasi. Terus selanjutnya ada generasi 1. Jadi awalnya blockchain ini cuma dipakai untuk satu hal, yaitu uang digital. Terus contohnya itu paling terkenal itu Bitcoin. Terus tujuannya sederhana tapi revolusioner. Kayak orang bisa kirim uang dan terima uang tanpa harus lewat bank atau pihak ketiga. Sistem ini juga memungkinkan transaksi lintas negara dengan cepat dan biaya lebih rendah. Yang bikin dunia itu jadi finansial kayak mulai terguncang gitu. Terus selanjutnya ada generasi yang kedua,
Di mana ini kayak seiring waktunya banyak pertanyaan kayak kok Bitcoin ini cuma buat uang doang ya. Nah, terus dari situlah lahirnya kayak ada nama Smart Connect, yaitu teknologi yang memungkinkan perjanjian digital yang dijalankan otomatis sesuai aturan yang sudah ditulis dalam kode tanpa perlu campur tangan manusia. Contohnya ini seperti platform seperti Ethereum Smart Connect. Jadi tuh bisa kayak mentransfer uang atau mengeksekusi kesepakatan saat kondisi tertentu terpenuhi. Ini tuh jadi bikin kayak blockchain itu lebih fleksibel dan kayak nggak lagi terbatas gitu kayak kayak apa ya? Kayak sebagai uang digital gitu. Kemudian di generasi ketiga, blockchain dipakai di banyak bidang seperti kesehatan. Jadi seperti catatan medis, pasien bisa tersimpan dengan aman dan gak mudah dipalsukan. Kemudian supply chain, yaitu asal-usul barang bisa dilacak, jadi lebih transparan dan efisien. Dan pemerintahan digital, jadi data warga bisa dikelola dengan aman dan transparan. Kemudian yang terakhir ada generasi keempat, yaitu blockchain mulai digabung sama teknologi lain seperti AI, IoT, dan Big Data. Sekarang blockchain mulai digabung dengan teknologi lain seperti AI, IoT, dan Big Data. Integrasi ini membuka kemungkinan baru. Misalnya AI bisa menganalisis data yang aman di blockchain, atau IoT bisa memonitor barang secara real time dengan catatan tak bisa diubah. Jadi potensi blockchain semakin luas dan canggih. Nggak hanya sebagai buku catatan digital, tapi sebagai fondasi ekosistem digital di masa depan. Oke, berikutnya masuk ke bagian sebab dan keberadaan. Nah, yang pertama itu ada sebab blockchain pada kripto, yaitu yang dimana blockchain ini merupakan salah satu solusi yang ditemukan oleh Stuart Hubbard dan juga W. Scott Sonetta pada tahun 1991, tetapi diperkenalkan lagi oleh Satoshi Nakamoto. Yang dimana yang kita kenal Satoshi Nakamoto itu merupakan salah satu pendiri lah yang punya sistem dari si Bitcoin tersebut. Nah, jadi si blockchain ini merupakan sistem keamanan yang dirancang untuk menjaga data-data oleh para penggunanya. Nah, si blockchain ini merupakan satu sistem yang terdiri dari blok-blok yang saling terkait gitu. Sistem keamanan itu sendiri itu ada yang menyangkut dengan tentang enskripsi, yang dimana enskripsi tersebut sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Selain enskripsi, data-data yang ada pada server di blockchain juga dijaga dengan sangat ketat. Jadi misalkan ada pengguna satu dengan pengguna yang lainnya itu tidak bisa login ke pengguna yang sebelumnya gitu. Karena apa? Karena data-data itu disebar di beberapa server yang lain. Jadi tidak mungkin bisa ditemukan oleh satu pengguna saja atau bisa dimanipulasi oleh pengguna lainnya. Berikutnya ada keberadaan blockchain pada kripto, yang dimana blockchain ini merupakan buku besar dari digital terdistribusi yang menghubungkan data dalam blok-blok yang saling terkait secara kriptografis. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi. Jadi transaksi apapun yang dilakukan dalam digital tersebut dapat dijamin keamanannya karena sudah dirancang sedemikian rupa. Selain itu, si keberadaan blockchain juga memberikan solusi dan tantangan pada pengelolaan data dan transaksi digital yang aman dan terpercaya. Karena pada sistem blockchain itu sendiri banyak banget nih pengguna-pengguna yang sebenarnya tidak diketahui identitasnya. Berikutnya ada tujuan blockchain pada kripto, yaitu satu, keamanan transaksi yang tinggi, karena di setiap servernya itu sudah pasti keamanan-keamanannya bisa dijanjikan atau bisa dijaminkan gitu. Berikutnya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi pada transaksi, jadi mulai keluar masuknya keuangan ataupun hal-hal lainnya itu bisa dilihat riwayatnya atau historinya pada server tersebut. Berikutnya ada efisiensi dan pengurangan biaya. Jadi melalui sistem si blockchain ini tanpa harus melewati perantara atau bank-bank yang seharusnya kita bekerja sama dengan melalui sistem blockchain, kita tidak perlu harus membayar admin ke pihak ketiga tersebut. Berikutnya ada inklusi keuangan. Jadi sebenarnya digital ini sudah cukup besar ya khususnya untuk daerah-daerah yang seperti Jakarta dan juga lain-lain. Dengan adanya inklusi keuangan sistem ini,
orang-orang jadi makin gampang nih untuk bisa mengakses keuangan mereka di sistem tersebut. Yang terakhir ada dukungan smart contract. Biasanya kalau sebelum ada sistem tersebut, orang-orang tuh kalau mau tanda tangan kontrak harus ketemu dulu nih. Terus juga kalau ketemuan itu kan sebenarnya lebih riuh karena biayanya, terus juga perjalanannya itu sebenarnya bikin susah. Tapi dengan ada sistem ini, kalian bisa langsung memberikan tanda tangan kontrak melalui digital dan itu sudah dijamin keamanannya dan juga keasliannya. Oke, teman-teman. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang penerapan blockchain, jadi di sini itu yang di sebelah kiri kalian itu adalah berbagai bidang dari blockchain itu tersendiri, dan sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah cara kerja mereka. Jadi yang pertama itu ada bidang keuangan, di mana alur kerjanya itu mereka itu melakukan transaksi cepat atau transparan. Dan yang selanjutnya itu ada rantai pasok, di mana mereka itu melakukan pelacakan barang yang sangat akurat. Yang ketiga itu ada di bidang kesehatan, mereka itu merekam medis yang aman dan mudah diakses. Yang keempat itu ada pemerintahan, di mana yang di pemerintahan itu sendiri ada e-voting transparan. Selanjutnya ada bisnis dan akuntansi, yaitu audit real time. Nah, jadi poinnya penerapan blockchain sudah terlihat di berbagai bidang yang seperti saya sudah jelaskan. Dalam keuangan, blockchain digunakan untuk transaksi yang lebih cepat dan transparan. Misalnya pada Bitcoin dan Ethereum di rantai pasok, teknologi ini membantu melacak barang dari produsen hingga ke konsumen dengan lebih akurat. Di bidang kesehatan, blockchain menyimpan rekam medis pasien agar aman namun tetap mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, kalau di bidang pemerintah juga mulai menerapkan blockchain dalam e-voting untuk memastikan transparansi. Selain itu, di bidang bisnis dan akuntansi, blockchain memungkinkan audit real time sehingga laporan keuangan lebih akurat dan sulit dimanipulasi. Dari pengamatan, blockchain terbukti lebih aman dan transparan dibanding sistem tradisional, meskipun masih menghadapi tantangan biaya, regulasi, dan penerimaan masyarakat. Oke, next kita masuk ke perbedaan dari blockchain sama sistem tradisional. Sistem tradisional di sini yang dimaksud adalah sistem sebelum blockchain. Misalnya kayak pencatatan keuangan secara konvensional gitu, sebelum adanya blockchain. Misal pakai kertas atau pakai file-file gitu di folder. Nah, pertama dari blockchain itu kan kita tahu kalau blockchain itu adalah blok dengan rantai. Pastinya data-data itu terhubung dan terdesentralisasi, yang dimana data ini tuh tersebar merata gitu dan nggak ada yang mengatur, nggak ada pihak tunggal yang mengatur. Sementara kalau sistem tradisional datanya terpusat. Misalkan kayak saya mau minjemin uang di bank, datanya ada di bank. Kedua, ada dilindungi kriptografi dan konsensus. Nah, kriptografi ini tadi udah dibahas juga minggu lalu. Jadi kriptografi ini cara untuk mengamankan informasi. Misalkan ada huruf A, tapi A itu di inskripsi jadi geser 3 langkah. Jadi misalkan A itu sama dengan D atau A itu sama dengan C. Nah, kalau misalkan konsensus nanti akan saya jelasin. Jadi konsensus ini adalah metode verifikasi dari blockchain ini. Gimana blockchain ini kalau mau verifikasi transaksi atau data gitu, itu sah kayak gimana nanti. Nah, kalau misalkan sistem tradisional itu bergantung pada keamanan server pusat. Nah, ini maksudnya itu tergantung sama tempat yang kita simpan datanya, mereka SOP keamanannya kayak gimana gitu. Nah, kalau yang ketiga ada transparan. Tadi juga udah jelasin ya sama si Agnes sama teman-teman saya. Kalau misalkan blockchain itu emang transparan, aksesnya bisa untuk orang-orang memiliki akses gitu. Kalau misalkan ingin melihat data sebelumnya itu bisa, karena blockchain itu sifatnya adalah menyebar, merata. Jadi semuanya bisa melihat data-datanya. Jadi nggak ada yang bisa memanipulasi dan juga tidak ada yang bisa menghapus secara sendiri-sendiri gitu. Sementara kalau di sistem tradisional itu datanya tertutup dan akses terbatas. Akses terbatas maksudnya adalah aksesnya itu dipegang oleh beberapa orang aja. Misalkan kayak karyawan, manajer, ataupun atasan-atasan di perusahaan gitu. Yang selanjutnya ada data tidak bisa diubah, karena tadi di blockchain itu kan ada kode unik ya, atau misalkan disebut itu hash. Nah, setiap blok itu ada kode unik masing-masing. Kalau misalkan mau diubah itu susah. Kenapa? Karena kalau misalkan itu diubah, itu nanti belakang-belakangnya gimana gitu cara mengubahnya. Jadi karena ini terdesentralisasi, kalau misalkan anggap aja kayak saya sama Agnes punya catatan yang sama, tiba-tiba si Agnes mau ubah, itu kan beda di catatan saya. Jadi itu bisa ketahuan kalau misalkan itu dimanipulasi. Sementara kalau misalkan di sistem tradisional itu bisa ya, karena tadi aksesnya itu kan
hanya dipegang oleh beberapa pihak. Jadi kalau misalkan pihak itu emang punya tujuan yang nggak bertanggung jawab atau gimana, itu bisa dimodifikasi. Nah, terakhir ada verifikasi melalui konsensus. Konsensus itu metode verifikasi di blockchain. Contohnya ada POW ya, atau atau proof of work. Kalau di bahasa Indonesia ini itu artinya bukti kerja. Nah, kerjanya kayak gimana caranya? Maksudnya alurnya. Jadi misalkan saya mau ngirim Bitcoin ke si Agnes. Nah, itu nanti transaksinya itu diumumin ke jaringan, tapi masih dalam catatan yang belum resmi, belum masuk ke blok, masih kayak daftar tunggu. Nah, catatan ini itu tuh ada dilengkapi sama teka-teki matematika yang sangat sulit untuk dipecahin. Nah, untuk pecahinnya sama siapa? Sama node atau sama miner. Pokoknya sama komputer yang kerja. Komputer siapa yang paling cepat itu nanti dia bisa memverifikasi transaksinya. Kalau udah sah, itu baru bisa dimasukin ke blok. Sementara kalau misalkan sistem tradisional, verifikasinya melalui perantara pihak ketiga ini udah pasti ya. Misalkan kalau misalkan ada transaksi yang emang butuh administrasi yang umum, itu biasanya butuh bantuan dari pihak ketiga untuk perantara. Gimana cara untuk menyelesaikan kesepakatan itu dengan sesuai dengan aturan. Next. Oke, selanjutnya adalah tadi kan kita juga udah mendengarkan penjelasan terkait dengan cara penerapan dari blockchain itu sendiri dan juga perbedaannya dengan sistem tradisional. Sekarang kita akan membahas terkait dengan tantangan dari penerapan blockchain. Yang pertama, kurangnya privacy. Karena tadi juga sudah dijelaskan bahwa blockchain ini itu bersifat transparan, jadi transaksi yang dilakukan di blockchain itu dapat diketahui juga oleh orang banyak gitu. Lalu yang kedua adalah masalah keamanan. Sebenarnya banyak orang yang menyangka bahwa blockchain ini tuh aman untuk dilakukan, tapi pada realitanya blockchain ini tuh sebenarnya masih memiliki resiko-resiko yang memang harus dihadapi gitu. Salah satu contohnya adalah resiko peretasan dan juga pencurian aset digital serta adanya bug teknis yang masih sering terjadi. Lalu yang ketiga adalah tidak adanya kontrol terpusat. Jadi kalau misalkan di blockchain ini itu tidak ada mereka itu tidak ada pihak yang dapat mempertanggungjawabkan. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan blockchain terus melakukan transaksi dan ada kesalahan pada transaksi tersebut, itu tidak ada pihak yang dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut gitu. Lalu resiko serangan 51%. Jadi resiko ini itu dapat terjadi ketika pihak itu dapat menguasai setengah dari kekuatan jaringan gitu. Jadi kalau misalkan ini resiko ini tuh terjadi, itu tuh kemungkinan yang akan terjadi itu adalah transaksi kita itu dapat dimanipulasi atau juga dapat dilakukan double spending seperti itu. Lalu regulasi dan juga integrasi. Jadi regulasi dari blockchain ini itu memang belum jelas gitu arahnya mau kemana. Dan juga integrasi blockchain dengan sistem yang lama itu masih cukup sulit gitu. Jadi kalau misalkan contohnya di perusahaan perbankan itu kan mereka kan pasti sering menggunakan sistem yang lama ya, sistem tradisional gitu. Lalu berubah menjadi sistem teknologi dengan adanya si blockchain ini. Itu pasti akan mereka itu akan susah untuk beradaptasi dari sistem lama atau sistem tradisional ke sistem teknologi ini. Seperti itu. By the next. Selanjutnya adalah teknologi baru yang belum terbukti. Jadi karena blockchain ini itu memang teknologi baru, jadi masih banyak sektor-sektor yang belum menerapkan ataupun mencoba blockchain ini. Jadi belum ada data valid yang dapat membuktikan bahwa blockchain ini itu memang terbukti efisien untuk digunakan kayak gitu. Lalu biaya tinggi. Jadi proses validasi transaksi dari blockchain sendiri itu menggunakan sistem proof of work yang sudah dijelaskan oleh Damar tadi. Jadinya mereka itu memang dari segi biaya itu masih cukup tinggi gitu karena mereka kan membutuhkan energi listrik yang cukup besar ya. Lalu kurangnya skalabilitas. Jadi kalau misalkan kalau misalkan blockchain ini tuh digunakan secara serentak ataupun secara massal, itu tuh proses transaksinya itu akan menjadi lama gitu karena banyaknya orang yang mengakses, jadi trafficnya itu cukup sulit gitu. Lalu kepercayaan, reputasi dan pemahaman blockchain. Jadi karena blockchain ini memang teknologi baru, jadi itu masyarakat masih minim pengetahuannya terkait dengan blockchain gitu. Dan juga memang blockchain ini itu tidak ada penjelasan yang lebih detailnya gitu loh. Jadi masyarakat itu lebih sering memahami bahwa blockchain ini itu sama dengan cryptocurrency. Padahal kenyataannya atau realitanya blockchain ini itu berbeda dengan si cryptocurrency ini karena blockchain ini itu dia itu bisa berada di bidang kesehatan, pendidikan gitu. Nah, karena pemahaman yang minim
minim inilah masyarakat tuh juga sebenarnya jadi skeptis atau kurang percaya dengan teknologi blockchain ini kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah promosi sensasional atau hype gitu. Jadi promosinya tuh terlalu menggebu-gebu gitu. Jadi orang-orang tuh menggunakan blockchain ini tuh karena memang trennya aja gitu. Jadi tidak terlalu kaget kalau misalkan banyak proyek-proyek yang gagal karena memang mereka itu hanya termakan dengan tren ataupun promosi yang dilakukan oleh si blockchain ini tanpa adanya perencanaan ataupun pendanaan yang matang seperti itu. Body next. Kemudian ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, blockchain merupakan teknologi buku besar terdistribusi yang menyimpan data secara aman, transparan, dan sulit untuk dimanipulasi. Teknologi ini tidak hanya menjadi dasar bagi mata uang kripto, tetapi juga memiliki potensi luas dalam berbagai sektor seperti keuangan, rantai pasok, kesehatan, hingga pemerintahan. Dengan sifatnya yang terdesentralisasi, blockchain dapat meningkatkan efisien, kepercayaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti skalabilitas dan regulasi, blockchain dipandang sebagai salah satu inovasi penting yang akan terus berkembang di masa depan. Menurut kami, blockchain dapat berperan sebagai teknologi yang memperkuat prinsip kejujuran dan transparansi dalam sistem pencatatan uang. Hal ini disebabkan karena blockchain bekerja dengan mekanisme enkripsi, konsensus, serta struktur jaringan yang bersifat desentralisasi dan immutable. Setiap transaksi yang terjadi akan otomatis tercatat di banyak komputer atau node dalam jaringan secara bersamaan, sehingga catatan yang dihasilkan menjadi konsisten, akurat, dan sulit dimanipulasi. Dengan demikian, potensi terjadi rekayasa dalam laporan keuangan atau manipulasi data dapat dihindari. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.